Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perbandingan dan skala ya. Adapun kompetensi dasar pada hari ini yaitu menjelaskan rasio dua besaran dengan satuan yang sama dan berbeda ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi perbandingan dulu ya. Perbandingan. Apa itu perbandingan? Nah, perbandingan itu dapat dikatakan sebagai perbedaan selisih antara dua hal atau lebih dengan mengikuti pola kesamaan tertentu ya. Nah, dalam matematika perbandingan itu dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan yang paling sederhana ya. Kemudian perbandingan antara A dan B dengan syarat B-nya itu tidak boleh sama dengan 0 itu dapat ditulis sebagai bentuk A berbanding B, ini A titik 2 B ya. Nah, atau boleh dinyatakan dengan A per B. Nah, di sini dibaca A berbanding B, jadi ini bacanya A berbanding B ya. Nah, sekarang kita menyatakan perbandingan dulu. Perbandingan itu dapat dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, penyederhanaan perbandingan itu dilakukan dengan membagi bilangan-bilangan tersebut dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB ya. Nah, kemarin di semester 1 kita udah bahas tentang FPB kan. Nah, sekarang kita ambil contoh. Kita membandingkan 3000 banding 2200 ya. Nah, di sini FPB dari 3000 dan 2200 itu 200 ya. Nah, boleh kita tulis seperti ini, 3000 berbanding 2200 boleh kita tulis dalam bentuk 3000 per 2200 supaya mudah ya. Nah, sama dengan 3000 per 3000 kita bagi dengan FPB-nya, bagi 200 per 2200 kita bagi dengan FPB-nya juga yaitu 200. 3000 bagi 200 itu dapat 15. 2200 bagi 200 dapat 11. Jadi perbandingan 3000 berbanding 2200 adalah 15 berbanding 11. Nah, sekarang kita mau menentukan perbandingan yang ada satuannya, ada yang satuannya sama, ada yang satuannya berbeda. Nah, saya ambil contoh yang A ya. Yang A dulu. Yang satunya sama, kebetulan satunya sama. Tentukan bentuk sederhana dari perbandingan berikut. Yang A, 60 meter ya. 60 meter dibanding dengan 75 meter. Ini kebetulan satuannya udah sama, dan nggak usah kita hitungkan lagi ya. Jadi kita boleh tulis seperti ini. 60 meter berbanding 75 meter. Di sini kita saat membandingkan kan boleh kita tulis seperti ini kan, 60 meter, ini kita tulis 60 aja per 75 ya. Nah, sekarang kita cari FPB dari 60 dengan 75. Saya ajari dulu ya satu aja, yang lain nanti kamu itu hanya untuk mengingatkan. FPB dari 60, FPB dari 60 ya, lihat 60 dibagi dengan kita pakai faktor prima ya, ya. 60 dibagi dengan 2 dapat 30 bagi 2 dapat 15 bagi 2 bisa enggak 15 bagi 2? Enggak bisa kan? Dengan prima berikutnya setelah 2 adalah 3 kan. 15 bagi 3 dapat 5 dibagi bilangan prima berapa lagi? 5 kan, bagi 5 dapat 1. Jadi FPB dari faktor prima dari 60 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nanti perlu kita tulis ya. Yang 75 dulu. Faktor prima dari 75 bagi 2 bisa enggak? Bisa kan? 75 bagi 3 dapat 25.
25 bagi 3 bisa enggak? Enggak bisa. Naik lagi bilangan prima berikutnya, bagi 5. 25 bagi 5 dapat 5. 5 bagi 5 dapat 1. Nah, faktor prima dari 60 berapa tadi? Faktorisasinya berarti jadi 2-nya ada 2 kan? Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Sekarang yang 75. Faktorisasi primanya adalah 3 kali 5 pangkat 2. Nah, mencari EPB itu, jadi EPB-nya itu kita lihat yang ada irisannya. 2 ada irisan enggak dengan yang di sini? Enggak ada kan? 60 ada 2 pangkat 2, tapi 75 enggak ada kan? Berarti enggak bisa dipakai. Sekarang 3. Ada irisan kan? Tulis 3. EPB maksud saya, tulisannya EPB 3. Ya kan? Kebetulan sama ya 3. Sekarang di sini 5 dengan 5 pangkat 2 ada irisan kan? Sama-sama 5. Tapi yang dipakai adalah pangkat terendahnya. Pangkat terendahnya berapa? 5 pangkat 1 kan? Berarti 3 kali 5. Jadi EPB dari 60 dan 75 adalah 15. Berarti sini kita bagi dengan EPB-nya. Berarti bagi dengan 15. 60 bagi 15 per 75 bagi 15. 75 dibagi 15. 60 bagi 15 dapat berapa? Dapat 4. 75 bagi 15 dapat 5. Jadi 60 meter berbanding 75 meter itu sama juga dengan 4 berbanding 5. Ya, ini yang A. Sekarang kita lihat yang B. Lihat yang B. 2 lusin berbanding 2 kodi. 2 kodi. Ya. Ini saya sini. 1 lusin itu sama dengan di sini lusin dengan kodi kan? Lusin dengan kodi. 1 lusin itu sama dengan 12 buah kan? 12 buah. Sama dengan 12 buah. Atau 12 piece ya. 1 kodi itu sama dengan 20 buah. Atau 20 piece. 20 buah. Nah, sekarang 2 lusin berarti 2 dikalikan dengan 12 sama dengan berapa? 24 buah. Jadi kita samakan dulu. Ini kan lusin dengan kodi, tidak sama kan? Ini perbandingannya kan tidak sama kan? Kita samakan jadikan buah. 20 buah, 24 buah. Berbanding 2 kodi. 1 kodi kan 20 buah kan? Berarti 2 kodi sama dengan 40 buah. 40 buah. Nah, boleh kan kita tulis seperti ini? Boleh kita tulis 24 per 40. 24 per 40. Nah, sekarang 24 per 40, EPB-nya berapa? EPB dari 24 per 40 itu berapa EPB-nya? EPB-nya berapa? 8 ya. 24 dibagi 8 per 40 dibagi 8 juga. Cari sendiri nanti ya EPB dari 24 dengan 40 ya. Saya hanya ini karena udah ada contoh 1. Sekarang 24 bagi 8 sama dengan berapa? 3. 40 bagi 8 sama dengan berapa? 5. Jadi 2 lusin berbanding 2 kodi itu sama juga dengan 3 berbanding 5. Ya. Nah, ini ada tulisan ini tidak kelihatan ya. Nah, yang C. Sekarang yang C. 10 bulan dibanding 2,5 tahun. 2,5 tahun. Nah, kalau yang contoh B tadi kita
karena lusin dengan kodi kan itu ya, untuk satuannya kan tidak sama ya, kita pakai satuan yang lain yaitu buah. Sekarang bulan dengan tahun, ini kan bisa kita pakai bulan dengan tahun, mana yang lebih kecil, bulan atau tahun? Bulan kan. Nah, kita pakai bulan karena tahun dengan bulan bisa, jangan kita pakai hari, tapi pakai bulan aja. 10 bulan tetap 10 bulan. Sekarang 2,5 tahun itu sama dengan berapa bulan? 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. 2 tahun 24 bulan. Setengah tahun itu 6 bulan. Berarti kalau 2,5 tahun itu sama dengan 30 bulan. Ya, 30 bulan. Nah, ini kan boleh kita tulis 10 per 30. EPB dari 10 berapa? EPB dari 10 dengan 30 maksud saya. 10 kan? Berarti 10 kita bagi dengan 10. Dan 30 dibagi dengan 10. 10 bagi 10 sama dengan 1. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Jadi 10 bulan berbanding 2,5 tahun itu sama dengan 1 berbanding 3. Sekarang yang D 2 jam berbanding 160 menit. 160 menit. Nah, yang D ini mirip dengan yang C. Satunya bisa kita samakan ya. Bisa kita ambil. Beda dengan ini kan tadi yang B kan. Kita ambil satuan yang lain ya. Nah, kalau 2 jam dengan menit, bisa kita ambil yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil adalah menit ya. Nah, sekarang kita jadikan jam ini ke menit. 2 jam itu sama 1 jam berapa menit? 1 jam 60 menit. Berarti 2 jam itu sama dengan 120 menit. 120 menit. Dibandingkan dengan 160 menit. 160 menit. Nah, sekarang kita tulis karena satunya udah sama kan? Nah, satunya udah sama berarti 120 per 160. EPB dari 120 dan 160 berapa? Cari lagi ya. Saya langsung kasih tahu aja di sini EPB-nya adalah 40. Berarti 120 dibagi 40 per 160 dibagi 40. 120 bagi 40 dapat 3. 160 bagi 40 dapat 4. Berarti 2 jam berbanding 160 menit itu sama dengan 3 berbanding 4. Ya. Yang terakhir 25. Yang terakhir 25 cm berbanding 45 desimeter. 45 desimeter. Nah, yang kita pakai satuannya yang mana? Jadikan desimeter atau sentimeter? Yang terendah yang kita pakai yaitu sentimeter. Berarti nanti desimeter kita jadikan sentimeter. 25 cm, tetap 25 cm. Berbanding desimeter itu menuju ke sentimeter itu kan kalikan 10 kan? Berarti 45 desimeter itu sama dengan 4, kalau dijadikan sentimeter 45 dikali 10. Jadi 450 cm. Udah sama kan satuannya? Berarti tinggal kita langsung bandingkan. 25 berbanding 450. Nah, EPB dari 25 dan 450 itu sama dengan berapa? EPB-nya adalah 25. Berarti 25 dibagi 25 per 450 dibagi 25. 25 bagi 25 dapat 1.
450 bagi 25 sama dengan 18. Jadi 25 cm berbanding 45 desimeter itu sama dengan 1 berbanding 18. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, kebetulan yang soal yang pertama ini tidak ada satuan kan, langsung kita bandingkan. Kalau yang ada satuan seperti ini, kalau dia sudah sama, ya kalau sudah sama 60 meter dengan 75 meter, satuannya kan sudah sama kan, langsung kita bandingkan. Kalau seperti ini, lusin dengan kodi, satuannya kan belum sama kan, kita samakan satuannya. Kalau ini bulan dengan tahun juga seperti itu ya, jadi kita samakan dulu satuannya. Udah jelas? Udah jelas, kita lanjutkan materi berikutnya tentang selisih dan jumlah perbandingan. Selisih dan jumlah perbandingan. Kita jumlah perbandingan dulu ya. Jadi misalkan diketahui dua besaran. Selanjutnya disebut kuantitas. Besaran itu kalau di sini kita sebut kuantitas ya, yaitu A dan B. Ini misal ya. Nah, sekarang perbandingan A dan B itu disederhanakan menjadi seperti ini tulisannya kan. A berbanding B sama dengan 3 berbanding 7. Nah, jumlah A dan B adalah 20. Nah, sekarang nilai mau ditanyakan berapa nilai A dan berapa nilai B-nya. Nah, sekarang A berbanding B itu kan 3 berbanding 7. A itu punya perbandingannya 3. B itu punya perbandingannya 7. Jumlah A di sini kata kuncinya di jumlah ya. Kalau jumlah A dan B itu 20, artinya kalau dia dijumlahkan, nanti perbandingannya juga dijumlahkan ya. Kita lihat nilai A itu berarti sama dengan A-nya kan punya 3 kan? 3 per 3 tambah 7 dikalikan dengan jumlah A dan B. Ya, jumlah A dan B. Berarti 3 per 10 dikalikan dengan 20. Kita coret 20 atau langsung aja pun boleh. 3 kali 20, 60. 60 bagi 10 dapat 6. Sekarang berapa nilai B? B tadi kan punya perbandingan 7 kan? 7 per 3 tambah 7 dikali A tambah B. Berarti 7 per 10 kali 20. 7 kali 20, 140. 140 bagi 10, 14. Jadi kita dapat nilai A-nya 6, nilai B-nya 14 ya. Itu cara cari jumlah perbandingan ya. Sekarang selisih perbandingan. Nah, kita misalkan nih. Misalkan diketahui dua kuantitasnya itu C dan D. Perbandingan C dan D kita tulis menjadi C berbanding D sama dengan 4 banding 7. Selisih C dan D adalah 6. Nilai C dan D dapat ditentukan sebagai berikutnya. Kita lihat ya. C berbanding D sama dengan 4 banding 7. Sehingga selisih perbandingannya adalah 7 dikurangi 4. Ya. Nah, kalau tadi kan jumlah kan kita jumlahkan. Kalau selisih berarti perbandingannya juga kita kurangkan ya. Nah, sekarang berapa nilai C? C tadi kan punya perbandingan 4 kan? D itu 7. Berarti C itu adalah 4 per 7 kurang 4 kali selisihnya. Selisih C dengan D. Selisih C dan D berapa? 6 kan? Berarti 4 per 7 kurang 4 kalikan dengan 6. 7 kurang 4 adalah 3. 4 kali 6, 24. 24 bagi 3, 8. Sekarang yang D. D berapa? D punya perbandingan kan 7 kan? 7 per 7 kurang 4 dikalikan dengan selisihnya, yaitu 6. Berarti 7 kali 6, 42. 42 bagi 3 sama dengan 14. Berarti nilai D-nya 14, nilai C-nya 8. Sekarang kita contoh soal dulu ya. Contoh soal 1 ya. Perbandingan ini agak bukan yang selisih ya, tapi masalah masih ke perbandingan, tapi kita ke aplikasi. Perbandingan uang Yana dan Rika adalah 4 berbanding 7. Itu ya diketahui ya. Jika uang Rikanya itu 42.000, kita misalkan Yana itu Y ya. Yana itu Y, Rika itu R. Berarti Y berbanding R itu sama dengan, ini perbandingannya titik 2 nih,
sama dengan 4 berbanding 7. 4 berbanding 7. Sementara uang Yana, uang Rika ya, uang Rika adalah 42.000. Uang Rika 42.000 rupiah. 42.000 rupiah. Yang ditanya adalah berapa uang Yana. Nah, ini kan boleh kita tulis seperti ini ya. Y berbanding R kan boleh kita tulis nih. Y per R. Sama dengan 4 banding 7 boleh kita tulis 4 per 7 kan. Ini nomor 1 ya. Nah sekarang uang Rika tadi 42.000 kan. Kita tulis Y per 42.000. 42.000 sama dengan 4 per 7. Kita kali silang. Kali silang. Kali silang. Yang variabel, ini kan variabel kan? Yang variabel kita dulukan ya. Berarti Y kali 7 sama dengan 7Y. 7Y. Sama dengan, dikali silangnya gini ya. Nih. Sama dengan 4 dikali 42.000. 4 dikali 42.000. 7Y sama dengan 4 kali 42.000 berapa? Ya, 168.000. 168.000. Y sama dengan 168.000 dibagi dengan 7. 168.000 bagi 7 sama dengan 24.000. Jadi uang Yana berapa? Yang ditanyakan uang Yana kan? Jadi uang Yana adalah 24.000 rupiah. Uang Yana adalah 24.000 rupiah. Sekarang kita nomor 2 lagi. Ini yang baru materi jumlah perbandingan ya. Perbandingan antara banyak spidol merah dan hitam di sebuah toko adalah 4 berbanding 5. Kita tulis ya. Pertama spidol merah kita simbolkan dengan M. Spidol hitam kita simbolkan dengan H. M berbanding H sama dengan 4 banding 5. Jumlah spidol merah dan hitam berarti merah ditambah hitam kan? Jumlah spidol merah dan hitam, merah tambah hitam itu sama dengan 180 buah. Yang ditanya, tentukan banyaknya spidol merah. Merah dulu yang A ya, banyak spidol merah. Banyak spidol merah. Banyak spidol merah sama dengan, nah lihat yang punya merah ini kan punya perbandingannya 4 kan, hitam itu kan 5. Jumlahnya ini jumlah ya, ini kata kuncinya itu di jumlah spidol merah dan hitam ada 180 buah. Berarti banyak spidol merah 4 perbandingannya juga kita jumlahkan ya. 4 ditambah 5 dikali dengan jumlah spidol merah ditambah hitam. Berarti di sini 4 per 9 dikali 180 kan. Nah saya sih kalau udah besar kayak gini, kalau kecil boleh langsung kali kan. Kalau besar boleh sih, tapi saya mau biar mudah aja, biar mudah. Kan nanti kan udah habis kali bagi kan, kenapa enggak saya bagi dulu supaya kecil hasilnya kan. 180 bagi 9 dapat berapa? Dapat 20.
20 kali 4 sama dengan 80. Boleh sih kamu 4 kali 180 kan 720. 720 bagi 9 sama dengan 80, sama juga kan. Jadi banyak spidol merah itu 80 buah. Sekarang banyak spidol hitam. Banyak spidol hitam. Banyak spidol hitam. Yang hitam berapa? 5 kan? 5 per 4 ditambah 5 dikali jumlah spidol merah dan hitam adalah 180. Nah, 5 per 9 dikali 180. Boleh 180 bagi 9 sama dengan 20. 20 kalikan 5 sama dengan 100. Jadi spidol merah jumlahnya 80, spidol hitam jumlahnya 100. Sekarang betul nggak jumlahnya 180? Coba lihat. 100 tambah 80 kan 180 kan? Ini betul ya. Sekarang nomor 3-nya. Ini yang contoh selisih 2 perbandingan. Perbandingan kelereng dito dan adul adalah 9 banding 5. Dito saya misalkan dengan D, adul itu A ya. Dito itu D, berarti D banding A itu sama dengan 9 banding 5. Kemudian selisihnya 28. Selisih kelereng dito dengan adul ya, selisihnya. Saya langsung aja selisih ya. Selisihnya itu sama dengan 28. Yang diketahui ya. Ini diketahui. Yang ditanya di sini sebenarnya jumlah kelereng mereka kan, berarti jumlah kelereng dito dengan adul. Tapi sebelum dapat jumlah kelereng mereka kan berarti kita harus tahu kelerengnya dito berapa, kelerengnya adul berapa kan. Nah, berarti yang ditanya di sini adalah yang pertama adalah kelereng dito. Yang kedua kelereng adul. Yang ketiga baru jumlah kelerengnya. Kelereng adul. Yang ketiga jumlah kelereng mereka. Jumlah kelereng mereka. Nah, sekarang kita jawab dulu kelereng adul. Ya, siapa dulu yang dito ya? Kita jawab kelereng dito. Kelereng dito. Kelereng dito. Tadi dito punya perbandingannya 9, adul 5. Selisihnya, ini kata kuncinya gini. Nah, kata kuncinya diselisih dengan dijumlah ya. Selisihnya 28. Sekarang berarti kelereng dito. Dito punya 9 kan? Selisihnya 28 berarti selisih perbandingannya juga kita cari selisihnya. Berarti 9 kurang 5. Dikalikan dengan selisihnya yaitu 28. Berarti sama dengan 9 per 9 kurang 5 berapa? 4. Kalikan dengan 28. Mau dikali langsung boleh, mau dibagi seperti saya karena besar, kita bagi dulu aja ya. 28 bagi 4 sama dengan 7. 7 kali 9 sama dengan 63. Ya. Itu kelereng dito. Kelereng adul. Kelereng adul. Kelereng adul sama dengan 5 per 9 kurang 5 kali 28.
Sudah nampak kan bedanya ya? Dengan kalau jumlah berarti perbandingannya dijumlah. Kalau selisih berarti perbandingannya dikurang ya. Berarti di sini 5 per 9 kurang 5 adalah 4. 5 per 4 kali 28. 28 bagi 4 sama dengan 7. 7 kali 5 sama dengan 35. Jadi kelereng adul. Coba kita lihat selisihnya. Betul enggak selisihnya 28? 63 kurang 35 kan? 28 kan? Berarti betul. Yang ditanya adalah jumlah kelereng mereka. Jadi jumlah kelereng mereka berarti diapakan? Iya, ditambah jumlah kelereng mereka. Jumlah kelereng mereka sama dengan adalah 63 ditambah 35 sama dengan berapa? Sama dengan 98. Jelas kan? Nah, ya. Nanti berikutnya akan ada tugasnya.